Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan bahas materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Khusus pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah dan juga mekanisme peredaran darah pada manusia. Baiklah, siswa-siswi semuanya, simak baik-baik penjelasan dari Ibu supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat-alat peredaran darah. Alat peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Kita lihat yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting pada proses peredaran darah. Jantung terletak dalam rongga dada dan memiliki ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya dengan berat sekitar 300 gram. Jantung tersusun atas otot jantung atau miokardium. Bagian luar jantung dilapisi oleh perikardium atau selaput jantung. Dan bagian dalam jantung dilapisi oleh endokardium. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Secara struktur, dinding atrium lebih tipis daripada dinding ventrikel. Adapun dinding ventrikel kiri lebih tebal daripada ventrikel kanan. Hal ini karena ventrikel kiri memerlukan kekuatan yang lebih besar untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium kiri dan kanan dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrioreum. Sementara itu, ventrikel kiri dan kanan dipisahkan oleh sekat yang disebut septum interventricularis. Saat masih embrio, sekat atrium belum tertutup, sehingga pada sekat ini terdapat lubang. Lubang tersebut dinamakan foramen oval. Adapun sekat pemisah antara atrium dan ventrikel dinamakan septum anterioventricularis. Selain sekat, jantung juga memiliki katup yang disebut valvula. Katup jantung yang berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan disebut valvula tricuspidalis. Katup antara atrium kiri dan ventrikel kiri dinamakan valvula bicuspidalis. Katup-katup tersebut berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Selain pada jantung, di aorta dan arteri pulmonalis juga terdapat katup yang disebut valvula semilunaris. Valvula semilunaris berfungsi mencegah darah yang menuju ke tubuh dan ke paru-paru agar tidak kembali ke jantung. Otot jantung atau miokardium memiliki struktur seperti otot lurik, tetapi bercabang-cabang. Sistem saraf pada otot jantung adalah saraf tidak sadar. Sistem saraf pada jantung terdiri atas sinoatrial node atau SA node, pacemaker, atrioventricular node, AV node, berkas his,
dan serabut Purkinje. SA node atau pacemaker atau pacu jantung merupakan saraf jantung yang berfungsi mempertahankan irama pemompaan jantung dengan cara menentukan laju kontraksi semua sel otot jantung. SA node terletak pada dinding atrium kanan yang berdekatan dengan vena cava superior. Impuls listrik yang dihasilkan oleh SA node menyebabkan semua otot-otot jantung berkontraksi serentak. Impuls ini juga diteruskan ke daerah lain melalui AV node. AV node terletak pada dinding antara atrium kanan dan ventrikel kanan. AV node berperan dalam mengatur kontraksi pada atrium dan ventrikel. Impuls dari AV node akan diteruskan oleh berkas His. Berkas His merupakan berkas yang menyebar di antara dua bilik. Berkas His terbagi menjadi cabang berkas kiri yang menghantarkan impuls listrik ke bilik kiri dan cabang berkas kanan yang menghantarkan impuls listrik ke bilik kanan sehingga bilik akan berkontraksi. Rangkaian impuls listrik tersebut berakhir di dalam endokardium melalui serabut Purkinje. Di dalam endokardium terjadi depolarisasi impuls listrik. Denyut jantung terjadi apabila otot berkontraksi. Denyut jantung dapat kita rasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit seperti leher dan pergelangan tangan. Karena saat berdenyut, pembuluh nadi pun ikut berdenyut akibat darah yang terpompa. Saat melakukan fungsinya, jantung berdetak dengan siklus kontraksi relaksasi. Periode relaksasi yaitu saat bilik jantung mengembang sehingga darah mengalir dari serambi ke bilik. Kondisi ini disebut diastol. Adapun periode kontraksi disebut sistol. Terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Kontraksi bilik kanan menyebabkan darah keluar ke paru-paru. Adapun kontraksi bilik kiri menyebabkan darah keluar ke seluruh tubuh. Pada umumnya, orang dewasa memiliki tekanan sistol normal kurang lebih 120 mm hidragirum dan tekanan diastol normal kurang lebih 80 mm hidragirum. Tekanan darah ini dapat diketahui menggunakan alat tensimeter atau sphygmomanometer. Oke, kita lihat sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah ada dua, yaitu arteri dan vena. Kita lihat yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan. Lapisan terdalam berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium. Lapisan tengah terdiri atas otot polos. Lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Sementara itu, lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Elastisitas arteri ini turut membantu mempertahankan tekanan darah. Arteri yang lebih kecil, arteriol, memiliki dinding berotot polos.
Otot polos ini berfungsi untuk menyesuaikan diameter pembuluh darah, sehingga kadang pembuluh darah tersebut membesar dan kadang mengecil. Arteri ada dua macam, yaitu arteri pulmonalis dan aorta. Arteri pulmonalis berfungsi membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung banyak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan. Saluran halus ini disebut kapiler. Melalui pembuluh kapiler, oksigen dan zat makanan berpindah dari darah ke dalam jaringan, dan hasil metabolisme berpindah dari jaringan ke dalam darah. Berikutnya pembuluh balik atau vena. Vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah menuju jantung. Ada 3 macam vena, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Vena cava superior berfungsi membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Vena cava inferior berfungsi membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Dan vena pulmonalis berfungsi membawa darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke jantung. Vena lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler. Dari kapiler, darah memasuki penula. Pembuluh-pembuluh penula akan bergabung menuju pembuluh vena. Sekarang kita lihat perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kita lihat apa perbedaannya, yaitu untuk tempat dinding pembuluh, aliran darah, denyut, katup, dan darah yang keluar dari pembuluh mundur dan mengalami relaksasi. Jadi, setiap kali beredar, darah melewati jantung 2 kali. Berdasarkan hal ini, peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda, yang terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sementara itu, peredaran darah besar terdiri atau terjadi saat darah beredar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah kita pelajari. Seperti biasa, itu akan memberikan tugas untuk kalian lebih paham lagi. Yang pertama adalah tuliskan bagian-bagian dari jantung. Yang kedua, tuliskan bagian-bagian dari sistem saraf pada jantung. Selanjutnya, tuliskan perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Selanjutnya, tuliskan perbedaan antara diastol dan sistol. Tuliskan berapa diastol dan sistol normal pada manusia. Dan terakhir, apakah perbedaan antara sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar pada manusia. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.